Halo Sumatera Utara. Selamat sore mirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Sabtu 5 Maret 2022. Dan kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi pertama mirsa dari Mandailing Natal. Terekam kamera CCTV seorang wartawan menjadi korban penganiayaan sejumlah preman di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Jumat malam. Aksi pengeroyokan yang diduga terkait pemberitaan tambang emas ilegal. Beginilah rekaman video penganiayaan seorang wartawan yang dilakukan oleh sejumlah preman di Lopo Mandailing Cafe yang berada di lokasi stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Aigaloga Mandailing Natal pada Jumat malam. Dengan brutal, para pelaku yang diduga suruhan ketua organisasi kepemudaan yang juga salah satu pemilik tambang emas ilegal yang ditetapkan jadi tersangka oleh pihak Polda Sumatera Utara. Jepri Baratalubis, wartawan yang menjadi korban penganiayaan, menghindari para pelaku, namun pelaku nekat dan terus melakukan penganiayaan. Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh 5 orang tersebut terhenti setelah beberapa orang di sekitar lokasi datang merelai. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami sejumlah luka dan lebam di bagian wajah. Sebelum kejadian penganiayaan yang menimpa korban, sudah curiga dengan gerak-gerik pelaku yang mengajak korban berjumpa di tempat yang sepi, di mana tambang emas ilegal tersebut melibatkan salah seorang ketua organisasi kepemudaan setempat. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah wartawan Mandailing Natal mendatangi Polres Mandailing Natal untuk membuat pengaduan penganiayaan yang dilakukan oleh preman tersebut. Dia begini, arah ke belakangku, aku menoleh ke sini, pas begini, buang, gitu, langsung mukul. Ada di CCTV semua buktinya. Siapa yang belum mukul? Si awal di Lubis itu. Masalah pemberitaan, kita kan selama ini kan menyoroti masalah kasus tambang. Kita membawa pengusaha tambangnya yang tersangka di Poldasu. Itu kita soroti terus, gitu, agar ya equality before the law, kesamaan hukum kesamaan hak dan hukum harusnya. Kenapa dia bisa nggak di penjara, gitu kan? Sementara itu, Kepala Satuan Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Edi Sukamto membenarkan kejadian penganiayaan wartawan yang dilakukan oleh beberapa orang. Dan kini kasusnya sudah ditangani oleh Polres Mandailing Natal serta telah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sudah melarikan diri. Jadi hari ini sudah membuat LP, ya. Hari ini juga kita akan mengejar pelaku, ya. Saya akan mengejar langsung. Masih diduga ada sekitar 5, tetapi yang pasti ada 1 orang yang jelas sekali, ya. Kemudian nanti kita akan periksa kembali saksi-saksinya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan, akhirnya ribuan burung impor asal Afrika Selatan dinyatakan burung tersebut berpotensi membawa virus highly pathogenic avian influenza. Ya, ribuan burung itu diangkut menggunakan pesawat Lion Air Mentari dengan nomor penerbang JT3303, namun tertahan di Terminal Kargo Bandara Kuala Namu. Sebelumnya pihak Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan enggan untuk dikonfirmasi. Namun atas desakan dan pemberitaan, akhirnya pihak karantina mau memberikan keterangan. Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan, Leni Hartati Harahap, mengatakan petugas telah melakukan pemeriksaan terhadap burung-burung tersebut. Berdasarkan analisis resiko terhadap pemasukan serta pemeriksaan dokumen, diketahui bahwa Afrika Selatan merupakan negara yang sedang dilanda wabah highly pathogenic avian influenza atau flu burung. Dengan mengacu pada ketentuan dan pemeriksaan, Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan melakukan tindakan karantina berupa penolakan terhadap importasi satwa burung yang berasal dari negara Afrika Selatan. Namun terdapat perbedaan data untuk jumlah burung yang diimpor antara Balai Karantina dengan Bea dan Cukai Kuala Namu. Menurut Leni, untuk jumlah satwa yang diimpor oleh CV Lestari Alam Semesta berjumlah 962 ekor dan terdiri atas 13 jenis burung. Sementara berdasarkan versi Bea dan Cukai Kuala Namu, jumlah burung yang diimpor sebanyak 1.153 ekor dan terdiri dari 14 jenis. Penolakan Balai mengacu pada surat edaran Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pelarangan unggas dan produk unggas segar dari negara wabah highly pathogenic avian influenza.
Surat itu menginstruksikan melakukan tindakan karantina penolakan dan atau pemusnahan terhadap pemasukan unggas dan produk unggas segar dari Afrika Selatan. Setelah melakukan analisa risiko, risiko pemasukan, yang diketahui negara Afrika Selatan ini merupakan negara yang sedang dilanda virus highly pathogenic avian influenza atau virus flu burung yang ganas sekali, yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dan kematian baik pada unggas maupun pada manusia. Karena penyakit ini bersifat zoonosis, yaitu dapat menular dari hewan ke manusia. Unggas dan perunggas itu dari negara wabah seperti Afrika Selatan ini, yaitu wabah virus highly pathogenic avian influenza itu atau virus flu burung ini, itu kita melakukan tindakan karantina. Sebelumnya, Kepala Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu, Elvi Haris, mengatakan terdapat 1.153 ekor burung berbagai jenis asal Afrika yang diimpor melalui Bandara Internasional Kuala Namu pada Senin malam. Burung-burung itu sudah mengantongi izin surat angkut tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri dari otoritas terkait. Kita ke sorotan lainnya, pemirsa. Puluhan hektar areal persawahan milik warga yang baru ditanami padi di Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara tertimbun tanah dan terancam gagal panen akibat banjir bandang. Banjir bandang tidak hanya menyebabkan gagal panen, namun petani juga terancam kehilangan areal persawahan karena sudah tertutup tanah. Seperti inilah kondisi sejumlah titik puluhan hektar sawah milik warga yang baru ditanami padi kini telah rata dengan tanah bercampur material lainnya. Hingga kini di sejumlah lokasi terlihat luapan lumpur sedalam 70 hingga 100 cm yang memenuhi area persawahan membuat warga hanya bisa pasrah. Selain kerusakan, padi yang baru ditanami, para petani mengaku juga rugi karena sawah yang baru ditanami tersebut telah disebar pupuk. Menurut warga, kejadian banjir bandang tersebut disebabkan oleh derasnya hujan serta kiriman material dari longsoran tebing di sekitar lokasi, sehingga mengakibatkan sungai dekat persawahan meluap, membuat ruas tanggul jebol dan menggenangi persawahan milik warga. Diperkirakan dampak akibat banjir tersebut telah merusak sawah milik warga sekitar 15 hektar di 3 lokasi. Selain mengalami kerugian material, hal itu juga menyebabkan gagalnya musim panen mendatangkan dan serta mengakibatkan rusaknya tanaman padi para warga. Akibat kejadian ini, warga tidak dapat berbuat banyak mengingat kondisi area persawahan yang rusak parah serta tumpukan lumpur yang tidak memungkinkan dibersihkan dengan manual. Seorang perangkat desa dari Desa Aik Nauli 1 Lanjut Silalahi berharap pihak terkait dapat membantu warga melakukan upaya normalisasi lahan persawahan dan sungai yang telah rusak untuk segera diperbaiki, sehingga dapat kembali ditanami oleh padi. Sebanyak 120 kepala keluarga pemilik lahan yang mengalami kerusakan lahan tersebut menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Pemirsa, kita ke informasi lain. Harga cabai merah mengalami kenaikan tinggi di pasar tradisional Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Naiknya harga cabai ini dikarenakan pasokan dari distributor mengalami penurunan. Harga cabai merah naik lebih signifikan dan bahkan menembus 2 kali lipat dari harga normal. Pedagang sayuran di pasar tradisional Dolok Sanggul, Roma Sihite, mengatakan harga komoditas cabai merah mengalami kenaikan yang biasa dijual Rp30.000 per kilogram, kini dijual Rp60.000 per kilogramnya. Beberapa pedagang di pasar tradisional Dolok Sanggul mengaku terpaksa menaikkan harga cabai merah karena pasokan dari distributor mengalami penurunan, sedangkan permintaan konsumen cukup tinggi. Pedagang di pasar tradisional Dolok Sanggul mengaku banyak konsumen yang mengeluh dan mengurangi belanja cabai karena tingginya harga cabai. Roma juga menyebutkan harga cabai merah di pasar tradisional Dolok Sanggul sangat tergantung dari hasil panen para petani setempat. Namun saat ini, para pedagang banyak yang mengeluhkan akan tingginya biaya operasional saat musim tanam, di mana harga pupuk sangat tinggi. Nggak nampak cabai lagi. Nggak nampak Udah semua pupuk mahal, udah semua kita pergi ke orang penanam. Toke itu yang meti cabai, anggotanya. Anak buahnya lah meti cabai. Jadi sampai ke Pajain nggak ada lagi cabai ke Pajang. Habis, nggak nyampe lagi ke Pajang.
permintaan kami masyarakat, turunkan dulu pupuk. Biar semua orang petani bisa bertani. Kalau ini takut orang bertani karena mahalnya pupuk. Nggak sesuai dengan penjualan sayur mayur. Sementara itu, Mirsa, di sorotan lainnya, tim Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mengamankan 51 tersangka narkoba dari 46 kasus pada operasi Antik Toba 2022 yang digelar selama 21 hari sejak 2 sampai 22 Februari 2022. Sedangkan barang bukti yang diamankan sebanyak 1 kg sabu serta ganja seberat 16,79 gram. Dalam paparannya, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Ginanjar Fitriadi mengatakan dari 51 tersangka diidentifikasikan terdapat pengedar atau bandar sebanyak 45 orang, sedangkan pengguna sebanyak 6 orang. Selama operasi Antik dilakukan, Sat Narkoba juga melakukan gerbek kampung narkoba di 5 titik Wilkum Polresta Deli Serdang. Adapun lokasi penggerebekan yakni Desa Skip Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Pekan Kecamatan Tanjung Morawa, kemudian Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu, Desa Pisang Pala Kecamatan Galang, dan Desa Biru-Biru Kecamatan Biru-Biru Deli Serdang. Dari 5 lokasi tersebut juga diamankan 31 orang beserta barang bukti. Dari 31 orang yang dilakukan penahanan, sebanyak 8 orang dilakukan asesmen terpadu sebanyak 2 orang. Sedangkan asesmen medis atau tergolong pemakai pada saat diamankan dan dari hasil tes urin di tempat kejadian positif narkoba, namun tidak ada barang bukti sebanyak 21 orang. Untuk dirupiahkan jika 1 gramnya sekitar 800.000, dikalikan 1 kilo itu sekitar 950 juta. Jika 1 gram bisa dipakai oleh 4 orang, ya, kita kalikan dengan jumlah sitaan kita, dengan barang bukti yang kita sita, kita bisa kalikan sebanyak mungkin sekitar 4.000-an orang yang bisa kita selamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba itu. Sat Narkoba Polresta Deli Serdang terus berupaya melakukan tindakan terhadap pelaku narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Rapat kerja wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara mengusung tema kolaborasi dan transformasi. Diharapkan ke depan Sumatera Utara yang masyarakatkan, yang heterogen menjadi lebih baik. Iya, melalui tema kolaborasi dan transformasi, diharapkan Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai modern dan terbuka untuk menampung seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara Usman Jakfar pada pembukaan rapat kerja wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara kemarin yang dilaksanakan di Hotel Polonia Medan. Hadir pada pembukaan Rakerwil tersebut Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Wakil Gubernur Musa Rajeksa, sejumlah perwakilan partai, perwakilan tokoh masyarakat dan pemuka agama se-Sumatera Utara dan jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtera se-Sumatera Utara. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Usman Jakfar mengatakan pada pembahasan program melalui tema kolaborasi dan transformasi, Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara memberikan kesempatan dan mengkhususkan untuk mengajak kaum milenial dan anak muda untuk bergabung dan menduduki keanggotaan legislatif sebanyak 15% di masing-masing daerah pemilihan yang ada di Sumatera Utara. Di samping itu, pihaknya akan menampung tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera di sejumlah wilayah. Melalui semangat kolaborasi, Partai Keadilan Sejahtera yakin membangun Sumatera Utara yang heterogen mustahil dengan satu partai, namun harus bergabung dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Sumatera Utara.
itulah semangat kolaborasi, karena kami yakin membangun Sumatera Utara dengan yang sangat heterogen mustahil dengan satu partai, mustahil dengan kita saja. Kita harus bergabung dengan seluruh elemen yang ada di Sumatera Utara. Sumatera punya kekayaan, punya budaya yang berbeda, punya agama yang berbeda, punya bahasa yang berbeda. Itu sesungguhnya adalah kekayaan yang ada di Sumatera Utara, dan PKS siap bergabung dengan elemen anak bangsa membangun Sumatera Utara yang jauh lebih baik ke depan, insya Allah. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap melalui Rakerwil PKS dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam berdemokrasi. Saya berharap ada 3.700.000 suara yang saat ini tidak ada yang punya. Padahal PKS hanya baru mendapat 660 sekian. Kalau itu terambil 3 juta sekian, berarti sudah partai dominan di Sumatera Utara. Dan itu yang saya harap semua partai, dan saya selaku pemerintah menginginkan itu, partisipasi rakyat di dalam berdemokrasi. Sementara itu, pemirsa, Partai Nasional Demokrat Nasdem menargetkan pemenangan pada pemilu 2024 mendatang dengan merebut 200 kursi di DPR RI, 20 kursi di DPRD Sumatera Utara, dan 173 DPRD se-Kabupaten Kota Sumatera Utara. Bersama kader Partai Nasdem sebagai petarung optimis untuk bersatu merapatkan barisan guna merebut hati rakyat dalam pemenangan pemilu 2024 mendatang. Optimisme pemenangan pemilu 2024 tersebut dinyatakan Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Nasdem Sumatera Utara, Syarwani, di hadapan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Bapilu Partai Nasdem Prananda Surya Paloh pada acara rapat koordinasi Wilayah Nasdem Sumut di Medan kemarin. Untuk mencapai target tersebut, bersama kader Partai Nasdem berjuang secara militan bersatu padu menjadi pemenang pada pemilu 2024 mendatang. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam orasinya mengatakan, Partai Nasdem memiliki visi misi menjaga Indonesia menjadi bangsa yang maju, tetap menjaga persatuan dengan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kita telah menjalankan hampir keseluruhan rapat koordinasi wilayah provinsi. Saya pikir Sumatera Utara pada hari ini mendapatkan kesempatan langsung dapat saya hadiri dalam kapasitas sebagai ketua umum. Dengan penguatan struktur kepengurusan dan penguasaan teritorial di masing-masing daerah, diharapkan Partai Nasdem juara pada pemilu 2024. Kita ke sorotan lainnya, pemirsa. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin menyerahkan 1 unit mobil bantuan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman kepada Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir kemarin di Kodam 1 Bukit Barisan. Pangdam 1 Bukit Barisan berharap bantuan mobil tersebut dapat dipergunakan untuk kelancaran operasional Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Bantuan 1 unit mobil dari Kasat tersebut kemarin diserahkan Pangdam 1 Bukit Barisan di Makodam 1 Bukit Barisan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Medan, dan langsung diterima oleh pimpinan Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir Kiai Haji Amiruddin MS. Pada penyerahan mobil bantuan Kasat itu, Pangdam didampingi Kasdam 1 Bukit Barisan, Kapendam 1 Bukit Barisan, dan PJU Kodam 1 Bukit Barisan. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin berpesan, dengan adanya bantuan mobil dari Kasat tersebut, operasional pondok pesantren dapat semakin lancar sehingga pondok pesantren dapat melahirkan generasi muda yang memiliki akhlak serta ilmu pengetahuan. Sementara itu, Kiai Haji Buya Amiruddin MS selaku pimpinan Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir mengaku sangat haru dan bangga mendapatkan bantuan mobil dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman kepada Pondok Pesantren yang dikelolanya. Pada kesempatan tersebut, Kiai Haji Amiruddin MS juga sangat menyambut baik dan mengapresiasi atas perhatian Kasat yang berencana memberikan kesempatan bagi alumni pesantren yang hafal Al-Quran untuk menjadi TNI.
Dikatakan dengan adanya rencana Kasat dalam memberi kesempatan kepada alumni Ponpes yang hafal Al-Quran menjadi anggota TNI, seluruh santri akan berlomba untuk menjadi yang terbaik sehingga memiliki kesempatan untuk menjadi TNI. Buya Amiruddin MS juga menyampaikan semoga TNI semakin jaya dan kuat serta profesional dan semakin dicintai oleh seluruh rakyat. Badan Kenaziran Masjid Hidayatul Ansor, Jalan Sukabaju, Komplek Rorinata, Deli Serdang, kemarin memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 30 Rajab 1443 Hijriah. Dengan memperingati Isra Mi'raj, masjid dapat dijadikan sebagai pusat peradaban dalam membangun ukhuwah serta kekuatan umat Islam. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang sangat agung. Dari peristiwa tersebut, Nabi memperoleh berbagai macam pengalaman dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kelengkapan dirinya untuk mengemban tugas yang berat sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Pengetahuan dan pengalaman yang paling berharga dalam peristiwa tersebut adalah berkaitan dengan memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penceramah dalam Isra Mi'raj PKM Hidayatul Ansor, Romo Syafi'i yang saat ini menjadi anggota DPR RI mengatakan, sesuai dengan tema Isra Mi'raj yang dibuat, yakni dengan memperingati Isra Mi'raj, kita jadikan masjid sebagai pusat peradaban dalam membangun ukhuwah dan kekuatan umat Islam. Melalui tema tersebut, penceramah mengharapkan seluruh umat Islam dapat memakmurkan masjid dengan melaksanakan sholat di masjid dan menjadikan masjid untuk lebih memperkuat ukhuwah dan kekuatan umat Islam. Sementara itu, Romo Syafi'i juga mengingatkan seluruh umat Islam agar tetap meningkatkan silaturahmi di antara sesama jemaah masjid, sehingga masjid akan menjadi pusat peradaban bagi seluruh umat. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan kepada seluruh umat muslim agar dapat mengambil bagian dalam pengadaan dana pembangunan menara dan kanopi Masjid Hidayatul Ansor yang berada di Komplek Rorinata Residence Blok J, Desa Sukamaju, Kecamatan Medan Sunggal, Deli Serdang. Pemirsa, seiring perkembangan zaman yang begitu pesat, dibutuhkan upaya penyelamatan kebudayaan daerah, khususnya budaya Batak Toba, untuk tetap lestari dalam kehidupan masyarakat di masa mendatang. Sinergitas penyelamatan budaya Batak Toba yang dibangun bersama tokoh masyarakat adat dan pemerintah melakukan upaya langkah pelestarian budaya hingga melahirkan pembentukan karakter bagi generasi muda Batak Toba. Masyarakat Batak Toba yang mendiami kawasan Danau Toba mulai mengalami banyak perubahan yang mana saat ini sejumlah produk budaya perlahan-lahan mulai menghilang. Terbukti penggunaan bahasa Batak Toba bagi generasi muda sudah mulai enggan digunakan dalam keseharian meskipun mereka tinggal di kampung. Selain itu, pelaksanaan adat istiadat, pemahaman nilai-nilai budaya sebagai falsafah hidup masyarakat Batak Toba semakin menurun dan ribuan benda budaya maupun arsip budaya Batak Toba yang tidak diperhatikan lagi. Ancaman degradasi kebudayaan Batak Toba di era globalisasi saat ini dibutuhkan kepedulian dari seluruh masyarakat Batak dengan melakukan perumusan dan menetapkan pedoman tata bahasa serta aksara Batak Toba. Tokoh budayawan yang juga merupakan Ketua Panitia Kongres Budaya Batak Toba, Profesor Robert Silaban, di hadapan awak media kemarin mengatakan ancaman degradasi budaya Batak Toba harus segera dilakukan langkah upaya melakukan revitalisasi. Melakukan revitalisasi. Revitalisasi itu lebih pada bagaimana menggali kebudayaan yang tadi seperti disampaikan, ada potensi-potensi kepunahan, untuk itu bisa kemudian dikembangkan dan juga akan diwariskan itu pada generasi muda. Dengan menggerakkan seluruh elemen masyarakat Batak Toba bekerja sama dengan pemerintah sebagai langkah dalam penyelamatan budaya Batak Toba. Menjadi pedoman yang disepakati itu harus selesai dan bahkan bisa terbit tentu beberapa waktu setelah Kongres tanggal 20 hingga 22 Oktober 2022. Dan usaha kita sebagai bagian dari rekomendasi, kita nanti akan mendekati pemerintah, mulai dari pemerintah daerah tentu kesepakatan kita yang
termasuk teritori atau daerah Batak Toba itu akan bekerja sama. Sementara itu dengan perumusan dan menetapkan pedoman budaya Batak Toba diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda dalam pelestarian budaya di masa mendatang. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, peran orang tua siswa dalam menyukseskan vaksinasi anak pada usia 6 hingga usia 11 tahun sangatlah penting. Namun pada pelaksanaan vaksinasi anak di Kota Medan, sasaran vaksinasi masih di bawah target pemerintah saat ini. Salah satu kecamatan di Kota Medan yang masih di bawah target sasaran vaksinasi adalah Kecamatan Medan Marelan. Di Kecamatan Medan Marelan saat ini ada 2 puskesmas induk yang melayani vaksinasi di kawasan ini. Kedua puskesmas ini adalah Puskesmas Terjun dan Puskesmas Rengas Pulau. Akan tetapi di tengah pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun, vaksinasi masih sekitar 40% lebih atau masih di bawah jumlah target pemerintah yaitu 70%. Guna meningkatkan target vaksinasi usia 6 hingga 11 tahun di Kecamatan Medan Marelan, maka hari ini dilaksanakan sosialisasi edukasi vaksinasi kepada orang tua. Sosialisasi ini menghadirkan pihak Puskesmas Terjun dan Puskesmas Rengas Pulau, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan yang diwakili Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Kota Medan, Saiful Riza. Pada sosialisasi edukasi vaksinasi kepada orang tua, kedua kepala puskesmas memberikan penjelasan pentingnya vaksinasi untuk anak guna meningkatkan imun tubuh sekaligus persiapan pembelajaran tatap muka di sekolah. Pada akhir sosialisasi dilakukan sesi tanya jawab dengan para kepala sekolah dan orang tua siswa. Para orang tua yang hadir adalah orang tua yang tidak mengizinkan anak-anak mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Orang tua menyatakan anak-anak mereka tidak vaksinasi karena alasan kesehatan. Menurut Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Medan Marelan, Abdi Abdullah, vaksinasi anak sangatlah penting dan diharapkan orang tua harus mendukungnya dengan aktif. Tahun ini harus mencapai target 70%. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan untuk khusus Medan Marelan baru mencapai 43%. Maka dari itu kami mengundang para kepala sekolah yang ada di Kecamatan Medan Marelan dan orang tua siswa yang ada di Kecamatan Medan Marelan. Dalam hal ini orang tua yang tidak setuju vaksin untuk anaknya. Kami berharap sekali kepada orang tua dengan adanya sosialisasi ini agar orang tua terbuka hatinya untuk mengajak anaknya, menyetujui anaknya melaksanakan vaksinasi karena ini sangat perlu untuk pendidikan kita sehingga dapat apabila sudah memenuhi target dapatlah melaksanakan PTM ini secara 100%, tidak lagi secara terbatas. Nah, itu aja harapan kita. Sementara itu, Abdi Abdullah menyatakan ada sekitar 60 sekolah dasar negeri dan swasta saat ini di Kecamatan Medan Marelan. Sebagian besar telah melaksanakan vaksinasi dosis kedua di sekolah. Sementara itu pemirsa, target vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun belum tercapai karena kurangnya dukungan dari orang tua siswa. Ya, demikian dikemukakan Kepala UPT Puskesmas Terjun Dr. Tisa Rildayanti Hasibuan pada sosialisasi vaksinasi anak. Di Kecamatan Medan Marelan, saat ini ada 2 puskesmas yang melayani vaksinasi, termasuk untuk vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun, yaitu Puskesmas Terjun dan Puskesmas Rengas Pulau. Pada kedua pelayanan puskesmas ini, ada sekitar 60 sekolah dasar negeri dan swasta yang sedang mengikuti vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun.
Pemerintah menetapkan bahwa vaksinasi anak akan berlangsung hingga bulan Juni 2022 mendatang dengan target 70%. Akan tetapi hingga bulan Maret 2022 saat ini, pada kedua puskesmas ini target masih 40% lebih atau masih di bawah target pemerintah yaitu 70%. Padahal kedua puskesmas ini telah menyediakan vaksin untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Akan tetapi dukungan orang tua masih rendah untuk vaksinasi anak dengan berbagai alasan, diantaranya kurang sehat sehingga enggan untuk mengikuti vaksinasi. Karenanya kedua puskesmas ini mengharapkan agar para orang tua yang belum mengizinkan anaknya vaksinasi yang hadir pada sosialisasi ini supaya membawa anak-anak mereka vaksinasi di sekolah atau puskesmas untuk meningkatkan imun tubuh sekaligus persiapan sekolah tatap muka di sekolah sesuai program pemerintah. Kepala Puskesmas Rengas Pulau Dr. Sri Rahmadani juga menyatakan jika kondisi anak demam tidak diharuskan vaksinasi. Namun setelah kondisi tubuhnya sehat diharapkan ikut vaksinasi boleh di sekolah maupun di puskesmas. Pelaksanaan vaksinasi, tetapi di tengah perjalanan kita melakukan evaluasi, target yang diharapkan dari 70% itu masih belum tercapai sehingga kami melakukan bersama pihak dengan sekolah, kami melakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat, terutama orang tua murid yang tidak anaknya yang tidak setuju untuk divaksin gitu. Jadi ketika ditanyakan masalah itu apa syaratnya supaya anaknya mau divaksin? Yang pasti itu sudah ada screeningnya, Pak. Anaknya harus dalam keadaan sehat, karena kalau anaknya ada penyakit bawaan atau komorbid, itu pasti tidak akan dilaksanakan vaksinasi. Jadi pada orang tua murid itu jangan khawatir dan jangan termakan dengan hoax-hoax yang beredar yang di luaran sana. Kepala UPT kedua puskesmas ini juga menyatakan jika anaknya ada penyakit bawaan atau komorbid, boleh berkonsultasi dengan dokter spesialis agar dapat memperoleh vaksinasi. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, minyak goreng di pasar tradisional dan pasar modern masih langka ditemukan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Di minimarket pun konsumen juga mendapati rak-rak penjualan lebih banyak yang kosong. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kopedagin Naker Humbang Hasundutan Kriston Marbun dari hasil temuan tim Satgas Pangan saat sidak ke lapangan pada minggu yang lalu dikarenakan sudah beberapa bulan minyak goreng mengalami gejolak harga. Dan pemerintah sudah membuat aturan baru per 1 Februari 2022 yang menetapkan harga eceran tertinggi. Sampai saat ini masyarakat masih tetap sulit memperoleh minyak goreng dengan patokan harga Rp11.500 per liternya untuk minyak goreng curah. Rp11.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana dan Rp14.000 per liter untuk kemasan premium. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebelumnya telah berencana akan menggelar operasi pasar murah yang seharusnya dilaksanakan pada minggu ini untuk membantu masyarakat. Namun belum dapat dilakukan karena masih ditunda sesuai dengan surat edaran dari Provinsi Sumatera Utara. Dikatakan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan komunikasi kepada pihak distributor minyak goreng yaitu PT Simas dan telah berjanji untuk mencoba menyalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memang dari kondisi lapangan sebenarnya langkahnya itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Itu masih ada, tapi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan yang diharapkan mereka. Yang ada cuma ada 1 kilo per rumah tangga. Mereka berjanji, pihak distributor berjanji agar menambah kuantitinya, jumlah yang ada kita butuhkan. Akibat cuaca buruk yang melanda wilayah maritim Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias sepekan terakhir membuat hasil tangkapan nelayan minim. Sementara kondisi itu telah berdampak pada naiknya harga ikan di pasaran. Meskipun sebagian nelayan pergi memancing ikan, namun belum terlalu jauh ke tengah karena cuaca maritim daerah itu masih terbilang ekstrim, sehingga nelayan hanya memilih melaut tidak jauh dari tepian pantai. Terpantau pagi tadi nelayan yang menepi pulang dengan membawa sedikit hasil tangkapan. Bahkan jenis ikan tangkapan pun kurang variatif, melainkan hanya didominasi jenis ikan tongkol. Hasil tersebut saat ini belum mengimbangi tingkat kebutuhan konsumen daging ikan di masyarakat. Sementara langsung berpengaruh pada naiknya harga ikan di sejumlah tempat pelelangan dan pasaran tradisional kawasan Gunung Sitoli.
Untuk saat sekarang ini bagaimana dengan harga? Apakah masih mempertahankan harga semula atau memang membuat harga baru sekarang, Kak? Ya harga baru lah, karena sedikit ikannya. Ya, kenaikan itu berapa sedikitnya, Kak? Berapa ribu naik? Kalau misalnya 5.000 lah. Kalau modal 30 ada 35 modal sekarang. Para pedagang mengaku khawatir pasokan ikan yang tersedia saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan warga lokal selama 2 hari ke depan. Untuk memastikan pemerataan konsumsi ikan, para pedagang mensiasati dengan tidak melayani pembelian dalam jumlah banyak, terutama dari kalangan pelaku usaha rumah makan dan restoran. Namun diyakini apabila kondisi cuaca maritim Kepulauan Nias membaik, dalam 2 hari ke depan diyakini para nelayan dapat pergi melaut untuk menghasilkan tangkapan yang lebih banyak. Pemirsa, informasi terkait budidaya lebah trigona akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Pemirsa, kebutuhan madu yang berkhasiat untuk kesehatan dan menambah imun tubuh menjadi peluang besar di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi COVID-19. Petani memanfaatkan kebun karet berbudidaya madu lebah trigona aitama yang meraup untung jutaan rupiah setiap bulannya. Sebanyak 130 topping sarang lebah yang dibuat di bawah pohon karet seluas 1 hektar dapat menghasilkan ratusan botol madu lebah trigona aitama. Di tempat budidaya madu lebah milik Ahmad Sarwedi, warga desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara. Sebanyak 12 jenis lebah yang memproduksi madu berkhasiat untuk kesehatan dan menambah imun tubuh. Untuk melakukan panen madu harus dilakukan persiapan seperti memakai pelindung kepala atau rambut karena lebah ini sering menyerang kepala jika merasa terganggu. Saat membuka topping atau rumah lebah harus perlahan-lahan dan sabar menunggu sampai kondisi stabil. Setelah itu dilakukan penyedotan madu dari sarangnya. Namun harus berhati-hati agar sarang madu tidak rusak dan masih dapat dimanfaatkan kembali. Madu trigona aitama ini dapat dimanfaatkan ataupun dipanen 3 kali dalam 1 bulan. Sedangkan harga madu per botolnya dibanderol dengan harga Rp100.000. Bisnis menjanjikan ini sudah dilakoni Ahmad Sarwedi sejak adanya pandemi COVID-19. Ahmad Sarwedi, peternak madu lebah ini mengatakan hasil produksi madu trigona aitama miliknya telah dijual keluar kota seperti Kota Medan, Banda Aceh, bahkan ke Pulau Jawa. Kalau 1 topping itu bisa 150 ml dalam 1 topping. Tapi dilihat apanya bang? Dilihat musim bunga. Nah, kalau bagus musim bunga bisa lebih dari 150 ml. Nah, tergantung vegetasi bang sebenarnya. Penjualan madu trigona ini biasanya ke Medan, ke Langkat, Binjai, Aceh. Hasil produksi madu lebah trigona ini juga bergantung dengan cuaca. Jika musim kemarau, hasil madunya pun berkurang. Sementara itu pemirsa, memanfaatkan tempurung kelapa sebagai alternatif mata pencarian yang dilakoni seorang pengrajin tradisional asal Nias Utara. Usaha itu dilakukannya untuk mendukung kemajuan sektor pariwisata selain mengembangkan usaha ekonomi kreatif di daerah.
Tempurung kelapa yang biasanya masih banyak terlihat menjadi komponen sampah rumah tangga dan dibuang ke tempat pembuangan akhir, namun tidaklah demikian bagi seorang pengrajin tradisional asal Kecamatan Namuhalu, Siwa, Kabupaten Nias Utara. Tempurung kelapa menjadi sesuatu yang bermanfaat, diolah menjadi barang souvenir, termasuk dapat diolah menjadi asbak rokok, pot bunga, dan lain-lain. Proses produksinya cukup mudah hanya dengan menggunakan peralatan seadanya saja. Terlebih dahulu, tempurung direndam untuk memudahkan penghalusan hingga proses pengukiran dengan terapan berbagai motif ataupun ornamen khas lokal. Diakui Karisma Gea atas usahanya telah mampu meraup keuntungan dan mendongkrak perekonomian keluarga. Sedangkan untuk pemasarannya selain didistribusikan langsung, memanfaatkan media sosial. Ini makanya tergeraklah hati saya sebagai pengrajin ini di Nias Utara, karena saya lihat di potensi yang ada di Nias Utara ini sangat banyak tempat-tempat pariwisata, belum ada di tempat-tempat pariwisata seperti hasil-hasil karya tangan. Ya, pemasarannya yang saya lakukan melalui media sosial, dan banyak juga pelanggan-pelanggan yang meminta ya seperti asbak dan juga seperti pot-pot bunga. Dan ya seperti satu buah tempurung itu karena banyak prosesnya ya sekitar satu hari 2 buah, berarti setengah hari lah 1 buah. Di sisi lain, motif yang dihasilkan juga menyesuaikan dengan pesanan pelanggan. Meskipun baru beredar luas produk kerajinan rakyat seperti ini di sejumlah tempat, hanya harus didukung pengembangannya oleh pemerintah, termasuk biaya dan modal usaha. Tujuannya adalah agar karya inovasi rakyat dalam bingkai usaha ekonomi kreatif sebagaimana program nasional yang digalakkan saat ini dapat jauh lebih berkembang. Jauh dari itu dapat juga menyumbang perekonomian masyarakat. Pemirsa, di Pulau Samosir terdapat situs peninggalan sejarah makam Raja Sedabutar. Makam ini terbuat dari batu alam dan beberapa makam kerabat raja di sekitarnya. Keunikan situs sejarah ini tidaklah tertanam di dalam tanah seperti makam pada umumnya, tetapi berada di atas permukaan tanah makam atau kuburan batu berada di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Pulau Samosir. Sebelum masuk ke lokasi makam, pengunjung diharuskan memakai kain ulos atau kain adat Batak Toba dan akan ditemani seorang pemandu wisata selama berada di situs tersebut sambil menceritakan sejarah raja-raja yang dikuburkan di area makam ini. Kepercayaan masyarakat Batak, kesaktian Raja Sedabutar terdapat pada rambut gimbalnya. Rambut tidak boleh dipotong. Di atas makam, Anda akan melihat sebuah selendang dengan warna putih, merah, dan hitam. Ketiga warna menjadi simbol spiritual. Putih, warna surga ataupun kesucian. Merah, warna bumi ataupun ketenangan. Hitam, warna bawah tanah ataupun kematian. Ada 3 raja yang dimakamkan di komplek ini. Raja pertama dan raja kedua masih belum memeluk agama, tetapi penganut kepercayaan animisme yang dikenal dengan Parmalin. Di dalam adat Batak Toba, animisme mempercayai kekuatan magic berupa kayu dan batu. Jadi, kayu diberdayakan menjadi rumah dan meninggal si pemilik rumah dikubur di makam batu. Karakter Raja Batak sebelum meninggal telah membuat kuburan dan tidak pernah jauh dari rumah hidup dengan rumah matinya. Pertama kali makam ini dibuka, makam sempat tertimbun tanah dengan upacara adat selama 2 minggu dipestakan dengan memotong kuda dan kerbau. Raja ketiga bernama Solompoan Sedabutar sudah beragama Kristen setelah kedatangan seorang misionaris dari Eropa yang bernama Nomensen. Bila diperhatikan salah satu bangunan makam akan terlihat ornamen 2 ekor cicak menghadap ke 4 buah payudara. Arti dari ornamen cicak merupakan lambang bahwa orang Batak harus hidup seperti cicak, mudah beradaptasi dan dapat menempel di mana-mana. Sementara ornamen 4 payudara merupakan simbol orang Batak harus memiliki banyak anak dan mempunyai istri yang subur. Kalau tidak lantaran corona, ini adalah kunjungan mancanegara. Tetapi oleh karena corona, hubungan kedua sudah diputus pemerintah kita, maka mereka belum datang. Yang datang sekarang adalah orang-orang Indonesia. Orang Eropa maka dia datang ke sini. Sebab mereka tahu bahwa orang Batak itu tak pernah menuliskan bagaimana dia. Tetapi orang Batak itu selalu meninggalkan simbol-simbol
dan tanda-tanda. Itu yang dibaca orang Eropa. Pemirsa, kesenian merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang harus tetap dilestarikan. Namun, pelestarian ini ternyata terhambat karena pembuat alat-alat seni tradisional semakin berkurang. Ya, komunitas pengrajin Upa Gordang, salah satu pembuat alat-alat seni tradisional yang masih bertahan di Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Komunitas ini telah memproduksi alat-alat musik tradisional Batak Toba sejak setahun terakhir. Kerajinan alat-alat musik tradisional ini telah dikenal sejak dahulu di kalangan masyarakat Batak Toba yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hasil kerajinan komunitas pengrajin Upa Gordang telah banyak dijual di dalam negeri hingga ke mancanegara. Sebagai salah satu peluang untuk membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, hasil kerajinan alat-alat musik tradisional ini merupakan salah satu kearifan lokal yang harus dilestarikan dan berkelanjutan sekaligus mendukung destinasi pariwisata super prioritas di kawasan Danau Toba. Berbagai alat musik tradisional Batak Toba yang telah diproduksi para pengrajin seperti alat musik gondang, tagading, kecapi, seruling, pemilah, dan garantung. Alat-alat musik tradisional Batak Toba ini terbuat dari berbagai jenis kayu seperti kayu pohon nangka, kayu juar, dan kayu receh. Harga hasil kerajinan alat-alat musik tradisional ini bervariasi mulai dari harga 8.000 hingga puluhan juta rupiah. Dan telah dilengkapi dengan ornamen yang mendukung. Salah seorang pengrajin alat-alat musik tradisional Batak Toba, Martahan Sihotang, mengatakan bahwa komunitas pengrajin Upa Gordang mulai dibentuk dan saat ini masih dengan swadaya. Martahan juga berharap agar pemerintah Kabupaten Samosir dapat memberikan pelatihan khusus yang dapat meningkatkan hasil kerajinan yang dilakukan. Ini menjadi sebuah keberlanjutan dari kebudayaan dan mendukung dari destinasi super prioritas Danau Toba ini. Pengrajin alat musik ini juga akan menjadi ekonomi kreatif untuk pariwisata. Harapan wisatawan akan bisa mendapatkan merchandise atau oleh-oleh berbentuk instrumen alat musik dari Danau Toba ini. Sementara itu, Kepala Desa Turpuk Limbong, Victor Sinaga, mengatakan kondisi ini agar menjadi perhatian oleh pemerintah. Karena sebagai tempat pembuatan alat-alat musik tradisional khususnya di Kabupaten Samosir, komunitas pengrajin Upa Gordang mengharapkan kedepannya menjadi pewaris pembuat alat musik tradisional Batak Toba yang dapat mengajarkan kepada generasi muda lainnya. Pengrajin alat musik tradisional ini masih berjalan kurang lebih kira-kira setahun. Itu warisan daripada orang tua beliau. Harapan kita ke depan, pengrajin ini akan memproduksi alat-alat musik tradisional Batak. Nantinya harapan kita ke depan untuk para mereka ini pelaku-pelaku pembuat alat musik tradisional supaya jangan punah. Ke depan mereka ini akan mengajarkan kepada seluruh anak-anak generasi muda kita ini supaya jangan sampai alat musik tradisional Batak itu sampai hilang. Pemirsa, pada Pekan Raya Durian dan produk unggulan di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal memamerkan berbagai jenis durian lokal. Ya, warga masyarakat yang hadir pada festival ini gratis untuk mencicipi buah durian yang ada pada setiap stand peserta. Sebanyak 19 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal mengikuti Festival Cita Rasa Buah Durian yang dilaksanakan di lapangan SMP 1 Tambangan. Pekan Raya Durian dan produk unggulan desa ini memamerkan puluhan jenis buah durian lokal, diantaranya buah durian si sere, si jantung, si dingkil, si meong, si botak, dan lainnya. Festival buah durian ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal ini, sehingga disambut antusias oleh masyarakat. Warga yang hadir pada Pekan Raya Buah Durian ini diperbolehkan mencicipi buah durian secara gratis pada setiap stand peserta. Festival Pekan Raya Durian dan produk unggulan ini dibuka Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Suhairi Nasution. Festival ini dilaksanakan selama 2 hari 2 malam.
Sebanyak 2.000 biji buah durian disediakan panitia setiap harinya. Bupati Mandailing Natal Muhammad Ja'far Suhairi Nasution mengatakan daerah Kecamatan Tambangan telah dijadikan objek wisata kampung buah sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di Kecamatan Tambangan pada bidang agrikultural, industri, dan ekowisata berlandaskan kearifan lokal. Dan baru pertama kali di Mandailing Natal bahkan ada pekan durian dengan raya durian. Ternyata tambangan ini mampu menghasilkan produk atau hasil sekitar kurang lebih 400 bahkan bisa mencapai 500 juta per hari kalau ketika dia musim panen. Tentu cita rasanya juga tidak kalah dengan durian-durian impor. Jadi saya berharap, pemerintah Kabupaten Natal berharap bagaimana produk atau bibit unggul ini bisa dibudidayakan. Apakah ini melalui proses rekayasa genetik atau DNA, tentu kita akan sampaikan ke Dinas Pertanian akan melakukan. Pemirsa, kita menuju ke Tanah Karo. Tanah Karo adalah salah satu sentra penghasil wortel dengan kualitas terbaik di Indonesia dan memiliki tingkat produktivitas yang cukup tinggi. Ya, kualitas wortel yang ada di Tanah Karo membuat wortel asal Tanah Karo menguasai pasar nasional. Inilah mereka. Tidak dapat dipungkiri jika tanahnya yang subur dan kondisi cuaca membuat produktivitas tanaman wortel menjadi sangat baik. Meski tanahnya yang subur, namun untuk menghasilkan produksi yang baik, para petani harus memperhatikan cara tanam wortel dengan baik, yakni dengan membedeng tanah sebelum ditabur benih. Tinggi bedeng sekitar 90 cm, sedangkan jarak antar bedeng 30 cm. Hal ini dibuat agar tanaman aman dari genangan air jika curah hujan tinggi. Setelah 1 bulan masa tanam, petani wortel mulai mengatur jarak tumbuh agar pertumbuhan wortel subur dan menghasilkan umbi yang baik dan unggul. Usai pengaturan jarak tanam, juga harus dijaga dari rumput yang berada di sekitar tanaman wortel. Pembersihan rumput dilakukan sebanyak 2 kali dalam sekali masa tanam. Sementara itu, agar pertumbuhan daun menjadi baik, juga tidak diserang hama, dilakukan penyemprotan sebanyak 8 kali selama 1 kali masa tanam. Sementara itu, pemupukan treatment yang sangat penting. Untuk itu, pemupukan dilakukan 2 kali dalam sekali masa tanam. Para petani juga harus peka dengan kebutuhan air. Jika musim kemarau, petani harus menyiram tanaman dengan air sehingga tidak menghambat pertumbuhannya. Ini proses awal kita tanam mulai dari di traktor, di kipas, di bedeng, terus penanaman. Penanaman kita tabur kiri kanan biar tumbuhnya agak padat dia. Nah, kemudian kita tunggu 2-3 minggu lah, baru kita nanti semprot lalang-lalangnya mati, wortelnya naik tumbuh. Setelah memasuki masa tanam 2 bulan, para petani biasanya hanya menunggu panen karena masa tanam hingga panen hanya membutuhkan waktu 90 hingga 100 hari. Wortel yang memiliki umbi yang baik biasanya 5-6 umbi sudah memiliki bobot 1 kg. Untuk 1 hektar lahan tanam dengan kualitas umbi wortel yang baik dapat mencapai produksi 25 ton. 1 hektar lahan tanaman wortel membutuhkan biaya mulai dari penanaman hingga panen berkisar 25 hingga 30 juta rupiah. Jika harga wortel pada musim tanam mencapai Rp4.000, petani bisa memperoleh keuntungan 100 juta. Jika dipotong dengan modal yang sudah dipakai, keuntungan bagi petani mencapai.
Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, kami selalu menghimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.